Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bu Inung. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Teknik Konstruksi Desain Interior 2019 yang terdiri dari Nadia Bella, Nadia Siti Hadijah, Shauna Chandra, dan Yohana Sakti. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester kami. Silakan Nadia. Jadi sebelumnya kami akan memperlihatkan denah existing yang kami pilih. Jadi terdiri dari luas bangunan ini sekitar 180 meter persegi dan terdiri dari beberapa ruang seperti 3 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 1 ruang belajar, 1 ruang kerja, terdapat 4 kamar mandi, dan juga terdapat dapur, ruang tamu, serta bengkel. Jadi kondisi rumah yang kami pilih terletak di perumahan suburban atau di pinggiran kota. Lalu karena di kota, cuacanya jadi sangat panas saat siang. Lalu perumahan dan di sekitar rumah dipenuhi oleh pohon sehingga hawanya sedikit adem. Lalu juga ada ruangan khusus untuk bapak untuk ngebengkel. Kemudian anggota keluarga terdiri dari 4 orang, yaitu suami, istri, anak, dan nenek. Karena anak nenek ini merupakan lansia, lalu juga ada ruang kerja yang digunakan untuk belajar dan fokus bekerja. Dalam rumah ini, karena berada di kota yang sering panas terik saat siang, kami memberikan solusi pemasangan aluminium foil bubble sebagai radiant barrier atau penghalang radiasi di atap yang berguna mengurangi perpindahan radiasi panas dalam rumah. Jadi aluminium foil bubble ini kita letakkan di atap, di bawah atap itu, dan antara atap dan ceiling itu terdapat airspace sebagai insulasi. Jadi ketika panas panas terpancar dari atap itu akan dipantulkan kembali dari ceiling ke atap. Dengan begitu permukaan atas insulasi akan lebih dingin dan mengurangi jumlah panas yang bergerak melalui insulasi ke ruangan di bawahnya. Selanjutnya di ruang bengkel, karena bapaknya sering ngebengkel sehingga pasti akan terdengar suara bising, kami memberikan solusi pemasangan bahan penyerap kebisingan seperti selulose, Epsom foam, fiberglass, atau mineral wood di dalam ceiling, dan di bawahnya kita pasangi acoustic drop ceiling yang terkenal dengan sifat decouplingnya yang akan menyebarkan suara sehingga akan mengurangi kebisingan yang bocor ke ruangan lain, sehingga tidak akan mengganggu anggota keluarga lain, terutama yang lanjut usia. Kemudian ada ceiling plan. Ini adalah denah dari ceiling yang akan digunakan dalam rumah. Ini yang pertama di lantai dasar, lalu ada di lantai atas. Untuk detail ceiling pertama ada pada ruang keluarga, itu menggunakan ceiling gypsum standar dengan di ujung-ujungnya dipasang profil gypsum. Lalu selanjutnya detail ceiling pada ruang makan itu menggunakan ceiling gypsum standar tanpa adanya profil gypsum. Di kamar mandi juga sama, yaitu ceiling gypsum standar tanpa adanya profil gypsum. Lalu selanjutnya ada detail ceiling dari bengkel. Untuk detail ceiling di bengkel ini, ceilingnya menggunakan acoustical ceiling panel untuk menyerap suara. Untuk bengkel menggunakan acoustical ceiling panel untuk mendekupling suara yang terdapat di bengkel. Lalu di atasnya ada airspace sebesar setinggi 30 cm, itu sebagai insulasi. Selanjutnya ada instalasi selulosa untuk menyerap kebisingan.
Di atasnya ada roof waterproofing membrane, itu agar ketika hujan airnya tidak akan bocor ke ruang di bawahnya. Lalu ada lagi airspace sebagai insulasi, dan di atap tertempel aluminium foil itu untuk memantulkan panas agar tidak masuk ke dalam ruangan tetapi kembali ke atasnya. Silahkan Nadia. Untuk ruang tamu, jenis ceiling yang digunakan adalah upceiling. Lalu bahan yang digunakan adalah gypsum. Dan finishingnya adalah cat putih. Untuk kamar tidur lantai 1, yaitu kamar tidur nenek, kita menggunakan jenis down ceiling, juga dengan berbahan gypsum board, dan finishing cat putih. Kamar tidur lantai 2, jenis ceiling yang digunakan adalah upceiling, berbahan gypsum, dan finishingnya cat putih. Kamar tidur 2, jenis ceiling yang digunakan adalah down ceiling, juga berbahan gypsum, dan finishingnya cat putih. Oke. Stop di situ dulu. Ini untuk detail furniture ruang keluarga. Kita memilih furniture sofa dengan panjang 170, tingginya 80 cm, dan lebarnya 90 cm. Ini tampak potongannya. Sofa ini menggunakan foam, kain katun, high density foam, plywood, dan fiber pad. Dan ini untuk detail sofanya. Udah. Untuk coffee table, ini adalah bentuk proyeksinya dengan panjang 114 cm, tingginya 39 cm, dan lebarnya 76 cm. Untuk detail coffee table, kita memilih walnut wood veneer. Selanjutnya ada detail furniture yang digunakan di area dapur. Yang pertama yaitu kitchen counter. Itu bagian depannya, untuk bahannya kita menggunakan plywood dengan finishing cat orange. Di bagian depannya ini kita memberikan instalasi grab bars yang dapat digunakan oleh nenek ketika berada di dapur agar tidak bisa menjadi pegangan dan neneknya tidak jatuh atau terpleset di dapur. Lalu untuk knob handle-nya itu kita menggunakan jenis sliding door. Jadi ketika dapat terhindar dari kecelakaan apabila ada yang lupa menutup pintu counter itu. Selanjutnya untuk kabinet kita juga menggunakan knob handle sliding doors lagi agar terhindar dari kecelakaan ketika lupa menutup pintu kabinet. Selanjutnya untuk kabinet ada yang menggunakan bukaan tambur. Jadi bahannya itu untuk knob handle-nya itu adalah bambu, dan cara membukanya itu menggunakan mekanisme counterbalancing. Jadi pintunya akan masuk ke dalam, menggeser dan masuk ke dalam. Untuk pinggirannya menggunakan bahan plywood yang sama dengan counter yang lain, yaitu plywood dengan finishing cat orange. Di dalamnya ada guide rail yang digunakan untuk pintu tamburnya masuk ke dalam. Nah, ini untuk visualisasi dari seluruh ruangan, bisa dilihat seluruh ruangan dalam lantai 1. Ini visualisasi kamar tidur lantai 1, yaitu kamar tidur nenek. Menggunakan upceiling,
dan lantai karpet. Lalu ini ada ruang tamu menggunakan lantai parket dan juga ceiling gipsum. Nah, di sini ada ruang keluarga dan ruang makan menggunakan lantai parket dan ceiling gipsum. Sekian dari presentasi kami. Apabila masih ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah.